Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nur Aulia, NIM P17311211453, kelas B semester 3 dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Berikut video praktikum implementasi atribut soft skill. Dengan materi edukasi pentingnya minum air putih, hari tanggal pelaksanaan Sabtu 8 Oktober 2022, tempat kos Putri Bu Yeti, jam pelaksanaan jam 19.00 sampai 19.20 WIB, durasinya 18 menit, dengan tujuan dapat mengerti dan memahami pentingnya minum air putih dan dapat menerapkan teorinya dalam kehidupan sehari-hari. Sasarannya penghuni kos Putri Bu Yeti, metodenya ceramah dan tanya jawab, menggunakan media poster, susunan acaranya pembukaan dan perkenalan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan teman-teman semua, di sini saya Fauzia Nur Aulia, mahasiswi kebidanan, program studi sarjana terapan kebidanan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sini saya mau melakukan kegiatan edukasi terkait pentingnya air minum, pentingnya minum air putih. Nah, kemudian tujuannya itu agar apa? Agar kita dapat mengerti dan juga memahami akan pentingnya air putih dan juga dapat menerapkan teorinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada susunan acaranya ya. Yang pertama di sini ada pembukaan, lalu ada penyampaian materi, kemudian dilanjut tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam penyampaian materi, bagaimana kalau misalnya kita menyepakati dulu berapa waktu yang kita perlukan untuk setiap susunannya. Bagaimana kalau misalnya begini, untuk pembukaannya ini kita 3 menit, kemudian untuk penyampaian materinya itu 10 menit, dan kemudian untuk sesi tanya jawab dan penutupnya itu 3 menit. Bagaimana, apakah ada yang ingin klarifikasi? Gimana kalau yang pembukaan, sesi tanya jawab sama penutupnya diperpanjang waktunya jadi 5 menit? Iya, soalnya 3 menit terlalu sebentar ya. Bagaimana, apakah setuju? Ya, setuju. Ya, baik, berarti untuk sesi tanya jawab dan juga penutupnya itu jadi 5 menit ya. Kemudian untuk sistem tanya jawabnya mau bagaimana nih? Apakah pertanyaannya itu disampaikan semua duluan, kemudian baru jawabannya di akhir, atau mau pertanyaan dulu langsung dijawab jawaban dari saya begitu? Lebih baik langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab ya, berarti pertanyaan dulu langsung dijawab oleh saya. Ya. Begitu. Baik, kalau begitu langsung kita masuk ke sesi penyampaian materinya ya. Jadi di sini penyampaian materinya itu judulnya adalah pentingnya minum air putih. Jadi sebelum kita masuk itu kita harus tahu dulu nih air minum itu apa gitu kan. Nah, menurut Permenkes itu air minum itu adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah, untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari itu kan kita membutuhkan sumber energi ya, yang mana itu bisa berasal dari makanan atau minuman. Dan di tubuh kita ini sekitar 70-80% itu terdiri dari cairan gitu kan. Bisa kita simpulkan bahwa cairan itu sangat penting ya, dan banyak sekali kegunaannya seperti dalam proses pencernaan, kemudian penyerapan zat atau nutrisi makanan energi, kemudian sirkulasi darah, transportasi nutrisi, memproduksi cairan atau air ludah, bahkan sampai ke mempertahankan suhu tubuh. Nah, oleh karena itu ya, kita memang perlu banyak mengonsumsi air agar tubuh kita itu tidak dehidrasi atau kekurangan air ya. Dan juga tapi pada prakteknya itu kebanyakan di masyarakat itu mengonsumsi air itu hanya ketika haus saja. Padahal tidak seperti itu ya. Maksudnya memang ada beberapa kebutuhan, ada jumlah yang pas gitu bagi kita wanita dewasa ya. Berapa sih kebutuhan air yang kita perlukan dalam seharinya? Nanti akan kita bahas ya. Dan yang harus diperhatikan dari air putih itu ya adalah dia itu tidak boleh berwarna, tidak boleh berbau, ya, tidak boleh berasa, dan harus bebas dari kuman penyebab penyakit yang dapat membahayakan bagi tubuh. Ya, kemudian
kita langsung ke materi manfaat minum air putih. Di sini saya ada poster ya, bisa dilihat ya, ini ya, bisa dibaca juga sekalian sambil saya menjelaskan ya. Dimana di situ yang pertama ada memelihara fungsi ginjal. Jadi ada penelitian di United Kingdom, di Inggris, itu bahwa minum banyak cairan itu akan membantu ginjal membersihkan natrium, urea, dan produk limbah yang ada di dalam tubuh. Dan menurut peneliti ya di Australia dan Kanada, itu banyak minum air itu dapat menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Kemudian yang kedua ya, itu bisa dilihat ada menghindari dehidrasi. Kemudian yang ketiga ada mengurangi resiko kanker kandung kemih ya, di mana ada penelitian yang dilakukan terhadap 140 wanita ya dengan kondisi mereka mengalami infeksi kandung kemih. Jadi selama 12 bulan itu dibagi jadi 2 kelompok wanita-wanita tersebut. Yang pertama itu kelompok yang mereka mengonsumsi air 1,5 liter per harinya ya. Kemudian yang kelompok kedua itu mereka mengonsumsi air kurang dari 1,5 liter per harinya. Dan hasilnya itu adalah wanita yang minum paling tidak 1, liter per hari itu mereka mengalami kondisi kesehatan kandung kemih jauh lebih baik dibandingkan yang mereka tidak minum 1,5 liter per harinya gitu. Dan bukan hanya itu, konsumsi air putih juga bisa menggantikan obat antibiotik gitu ya. Jadi sebagai antibiotik alami gitu dari tubuh. Kemudian yang ketiga ya, bisa dilihat itu ada untuk memperlancar pencernaan. Di mana air yang masuk ke dalam tubuh itu kan bisa melarutkan mineral, melarutkan vitamin, glukosa, dan juga zat gizi lainnya. Dan ini menyebabkan mengkonsumsi air putih itu ya akan dapat memperlancar pencernaan kita, membantu saluran pencernaan agar lebih lancar. Kemudian saat tubuh kekurangan cairan, ya pencernaan itu bisa tidak lancar, jadi bisa menyebabkan rasa nyeri gitu pada perut ya. Kemudian selanjutnya ya yang kelima ada perawatan kulit, dimana kita kan sebagai remaja ya, itu kan kita pasti udah sering mendengar istilah skincare gitu kan ya. Kita banyak melakukan skincarean pagi malam gitu dengan salep apa segala macam, tapi kita lupa akan minum air putih. Padahal dengan minum air putih juga itu punya dampak yang penting gitu bagi kesehatan kulit kita, dimana dengan minum air putih itu ya kesehatan kulit itu akan terjaga dan juga dapat membantu menghindari gangguan pada proses fisiologis tubuh begitu. Kemudian yang terakhir ya manfaatnya ada dapat mengontrol kalori gitu. Di air putih ini dapat membantu untuk menurunkan berat badan, karena air putih sendiri ini menjadi salah satu komponen ya untuk membakar lemak begitu. Pencernaan yang lancar ya akan berpengaruh bagi proses penurunan berat badan. Selain itu tidak hanya pada pencernaan saja, air putih juga bisa mempercepat proses metabolisme tubuh gitu. Metabolisme tubuh yang lancar ya akan mempermudah pembakaran kalori. Kemudian di sini saya ada lagi poster ya terkait dengan berapa banyak sih air yang kita butuhkan begitu. Bisa dilihat ya, ini ya, dimana jumlah air yang kita butuhkan itu dalam sehari sekitar 2-2,5 liter per hari, atau itu 8-10 gelas begitu ya. Dan menurut penelitian ya, rekomendasi dari Institute of Medicine itu disarankan untuk minum air putih bagi orang atau bagi laki-laki dewasa itu sekitar 3 gelas per hari, dan bagi kita wanita itu 8 gelas per hari. Dan itu merupakan kebutuhan air rata-rata ya, sudah termasuk asupan cairan yang kita dapatkan dari kandungan makanan, seperti misal kita makan sayur, makan buah, itu sudah termasuk di kandungan itu. Nah kemudian ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang terbiasa minum air putih itu lebih dari 5 gelas per hari ya, itu kemungkinannya untuk meninggal akibat serangan jantung dan juga hipertensi itu turun sekitar 41% begitu, dibandingkan dengan mereka yang minum hanya sekitar 2 gelas per harinya gitu ya. Nah, karena memang ya sepenting itu konsumsi air
bagi tubuh kita. Ya, kebutuhan air dalam tubuh manusia juga itu bisa dipengaruhi oleh beberapa situasi dan kondisi. Misalnya pada ibu hamil, ibu menyusui, itu mereka kebutuhan akan minum air putihnya itu meningkat. Kemudian ketika berolahraga, kemudian ketika kita berada di kondisi yang panas gitu ya, lingkungan yang panas, atau misal pada saat kita sakit, saat demam gitu ya, itu kebutuhan airnya akan meningkat. Kemudian di sini ya selanjutnya saya ada poster lagi nih terkait dengan 7 waktu terbaik untuk minum air putih. Bisa sambil dilihat ya. Ya, di sini ada 7 waktu dianjurkan untuk minum air putih. Ya, yang pertama itu minum 1 gelas atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur, yang mana akan membantu tekanan darah normal dan mempersiapkan pencernaan untuk nanti mengolah makanan. Kemudian yang kedua, minum 1 gelas sebelum mandi. Yang ketiga ada minum 1 gelas saat setengah jam sebelum makan gitu, untuk mengoptimalkan proses pencernaan dan juga kerja ginjal. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat ya, maaf. Yang keempat itu ada minum 1 gelas ketika merasa lelah. Yang kelima ada minum lebih banyak sebelum dan sesudah kita berolahraga. Yang keenam ada minum 1 gelas sebelum tidur. Dan yang terakhir ada minum banyak ketika kita sedang sakit. Itu adalah 7 waktu yang dianjurkan kita untuk banyak minum air putih. Selanjutnya di sini ada apa sih ya dampak dari atau efek dari misal kita kurang minum air putih gitu ketika sehari-hari. Di sini ada poster kembali ya, bisa dilihat ya. Yang pertama di situ ada dehidrasi kulit, di mana ya elastisitas kulit kita itu bergantung pada keseimbangan air yang cukup. Yang kedua ada dehidrasinya itu sendiri. Kemudian ada sembelit ya, bila misalnya kita kurang asupan cairan, kurang minum, maka akan menyulitkan kita untuk membuang tinja gitu. Jadi bisa menyebabkan nanti kita sakit perut, rasa sakit gitu perutnya. Kemudian ada kelelahan. Jadi kalau misalnya kita nggak cukup minum air putih ya untuk secara langsung, itu dia akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan akan menyebabkan kelelahan. Jadi bila seseorang itu dia tidak memiliki cukup cairan ya, maka sel akan memperlambat aktivitas mereka dan menghasilkan lebih sedikit energi begitu. Makanya orang yang mengalami dehidrasi itu mereka itu biasanya akan sering lelah dan juga mudah mengantuk begitu ya. Kemudian selanjutnya ada mulut kering ya. Ketika tidak terlalu banyak minum air ya, maka kelenjar ludah pun tidak memiliki cairan untuk memproduksi liur gitu ya. Jadi yaitu mulutnya akan terasa kering. Kemudian ada masalah ginjal ya, dampak yang lainnya masalah ginjal. Jika seseorang itu hanya mengonsumsi air putih secara sedikit ya dalam sehari-harinya, maka ginjal itu akan bekerja lebih keras untuk menyaring darah ya, yang mana seharusnya sisa-sisa metabolisme tubuh itu dibuang ya melalui sistem kemih, tapi ini malah akan menumpuk. Dan kalau misalnya dalam jangka waktu panjang, itu bisa akan menyebabkan batu ginjal, bahkan sampai gagal ginjal begitu. Nauzubillah ya. Kemudian yang terakhir ini ada berat badan naik, dimana kurangnya minum air putih ini dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, termasuk tadi ya dalam pembakaran kalori, karena air itu kan berperan dalam pembakaran kalori ya, pembakaran lemak begitu. Jadi makanan yang dikonsumsi itu bisa secara lama begitu diolahnya gitu, dicernanya lama gitu, dan bisa berdampak pada kenaikan berat badan. Begitu, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Kalau misalkan nih kita lagi makan tapi diselangi sama minum air putih itu gimana? Apa diperbolehkan atau ada efek gimana? Baik-baik, saya paham. Di sini saya akan mengutip perkataan dari ahli nutrisi asal Jerman ya. Dia itu mengatakan bahwa kalau misalnya seseorang banyak minum saat makan,
itu dia akan menyebabkan pengenceran asam lambung begitu. Jadi akan adanya pengenceran asam lambung. Namun bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu banyak. Memang ya tadi setelah sesuai yang saya sampaikan ya tadi yang 7 waktu yang tepat ya yang dianjurkan untuk minum ya tadi bahwa sebelum makan setengah jam sebelum makan itu minum 1 gelas, itu yang sangat dianjurkannya begitu. Kemudian apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya Kak, Ya. kan tadi di pemaparan materi itu dijelaskan kalau minum air putih itu bisa ngurangin resiko kanker kandung kemih ya. Nah, itu penurunan resiko itu berapa persennya kalau konsumsi air putihnya itu? Iya. Jadi berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnalnya ya itu menunjukkan wanita yang minum air putih 1,5 liter setiap hari itu dia mampu menurunkan 50% resiko dia mengalami infeksi kandung kemih begitu ya, terutama pada tahap pra-menopause ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena para peneliti itu mengatakan bahwa cairan yang banyak yang ada di dalam tubuh itu dia akan membantu mengeluarkan dan juga mengurangi bakteri dan membatasi kemampuan bakteri untuk dia menempel di kandung kemih gitu, untuk menempel pada kandung kemih. Jadi dia mudah luruh begitu. Nah, walaupun memang selain dari minum air putih itu memang ada beberapa hal lain yang juga bisa mencegah infeksi pada kandung kemih. Contohnya itu adalah dengan mengonsumsi vitamin C yang cukup dan juga dengan mengurangi kafein dan alkohol begitu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Sudah, baik. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk mengevaluasi ya berdasarkan tadi materi yang telah saya sampaikan begitu ya. Coba pertama nih, mulai dari coba bisa tolong disebutkan apa saja, 3 saja dari manfaat kita minum air putih di setiap hari begitu. Yang saya tahu itu ada memelihara fungsi ginjal, memperlancar pencernaan, sama mengurangi dehidrasi. Iya benar sekali. Kemudian yang kedua ya, air minum seperti apa sih yang harus kita perhatikan gitu? Yang untuk kita konsumsi itu apa yang harus diperhatikan dari kriteria air minum itu? Yang pertama tidak berbau, tidak berwarna, terus tidak ada rasanya, terus bebas dari kuman dan penyakit. Iya, benar sekali. Baik ya, alhamdulillah bisa saya simpulkan bahwa teman-teman semua di sini sudah paham akan materinya ya. Kemudian kesimpulannya ini bahwa air dalam tubuh kita itu sangat penting ya, sangat penting dan kita perlu untuk mengonsumsi air itu dalam sehari-hari itu sekitar 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, untuk poster yang telah saya berikan ya, bisa untuk dibawa pulang, bisa ditempel nanti di dinding ya, untuk dijadikan pengingat ya. Berapa sih yang harus kita minum dalam sehari, apa saja manfaat dari air minum, kemudian apa saja dampak dari kita tidak minum air yang cukup begitu ya. Kemudian di sini sudah ya materi yang saya sampaikan, kita sudah sampai ke bagian akhir kegiatan yakni penutup. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya ya. Terakhir mari kita ucap istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya Fauzian wa Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada atribut soft skill yang digunakan. Ini adalah media yang saya gunakan dalam bentuk poster. Baik, itu saja video praktikum dari saya. Terima kasih.